Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan tentang pembahasan topik matrik dengan subtopiknya adalah operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. Baik, definisi dari OBE adalah operasi yang diterapkan pada baris suatu matrik, ya. Operasi baris elementer atau OBE adalah operasi yang diterapkan pada baris suatu matrik. Ya, kita sudah paham minggu lalu kita bahas tentang matrik. Itu adalah kumpulan angka-angka atau huruf yang disusun baris dan kolom, ya. Jadi operasi baris elementer diterapkan pada baris suatu matrik, ya. Dan ada istilah lain selain OBE adalah operasi kolom elementer atau OK yang diterapkan pada kolom suatu matrik. Tapi kita hanya bahas tentang OBE hari ini, ya. Jadi apa gunanya OBE? Yaitu bisa digunakan untuk menentukan invers suatu matrik atau menyelesaikan persoalan sistem persamaan linear, ya, SPL. Tapi dalam hal ini kita akan bahas tentang hari ini invers suatu matrik. Nanti kita akan bahas apa itu invers, ya. Nah, dalam penyelesaian matrik dengan OBE ini, ya, itu tekniknya ada dua macam, yaitu eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya, nanti akan kita bahas dua-duanya, ya. Selanjutnya kita akan memahami apa itu matrik echelon, ya. Jadi matrik dikatakan dalam bentuk echelon jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, jika suatu baris tak nol, maka elemen tak nol pertama adalah 1, ya. Nah, nilai 1 ini disebut satu utama atau satu pemuka atau dalam bahasa Inggris leading entry. Ya, jadi pertama, baris yang tak nol itu adalah 1 nilainya dan disebut sebagai satu utama atau leading entry atau satu pemuka. Ya, yang kedua syaratnya adalah sifatnya satu utama pada baris yang lebih awal, yaitu kan kita tahu ada baris 1, baris 2, baris 3, karena ini kan operasi baris elementer, kita bahasnya tentang baris, ya. Jadi pada saat baris pertama pada kolom yang lebih awal itu adalah sebelah kiri nanti, ya. Jadi ini satu utama pada baris yang lebih awal terletak pada kolom yang lebih awal pula, ya. Jadi satu utama untuk kolom 1 itu ada di baris 1, ya. Nanti satu utama di kolom kedua ada di baris 2, ya. Demikian seterusnya. Nah, ketika Anda menemukan dalam barisnya itu nilainya 0 semua, itu Anda letakkan di paling bawah, ya, baris paling akhir, ya. Nah, tambahan keempat, yaitu pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0, ya. Jadi semua kalau ada susunan satu utama pada kolom 1 dan pada kolom 2 semua unsur yang lain adalah 0, itu
sifat yang keempat. Jadi ada 4 sifat untuk eselon, matrik eselon ya. Jadi dari 4 sifat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang matrik dinamakan eselon baris ketika sifat 1, 2, 3 ini dinamakan eselon baris ya. Jadi ada sifat 1, 2, 3 itu eselon baris dan dinamakan eliminasi Gauss ya. Gauss itu artinya di luar ada sifat yang keempat ini ya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 seluruhnya itu dinamakan eselon baris terreduksi ya. Terreduksi artinya semua yang memuat satu utama, unsur yang lain adalah 0 ya. Itu dinamakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi ada 2 penggunaan matrik eliminasi matrik eselon itu. Eselon baris itu menyatakan sifat 1, 2, 3, sedangkan eselon baris tereduksi 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat sifat-sifat itu ya. Jadi dari beberapa definisi yang perlu diketahui ya adalah ketika ada suatu matrik A dengan elemen matriknya adalah baris pertama seperti ini 1, -1, 1, 3, baris kedua 0, 0, 3, 1, dan baris ketiga 0, 0, 0. Jadi kita akan lihat elemen matrik A ini sesuai dengan sifatnya tadi, yaitu untuk eselon baris seperti apa ya. Jadi yang pertama kita lihat baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol ya, karena tidak semua elemen dari masing-masing baris itu 0. Nah, kecuali baris yang ketiga ya. Jadi baris pertama dan kedua dari matrik A ini dinamakan baris tak nol ya. Ya, selanjutnya kita lihat pada baris 1 kolom 1 itu ada nilai 1 ya. Ada nilainya A1 ya. Selanjutnya di baris kedua ada nilai 3 ya, di sini ya. Nah, ini yang dinamakan bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol ya. Artinya susunan dari angka 1 di baris 1 dan angka 3 di baris kedua itu adalah unsur pertama tak nol. Jadi ini maksudnya, kalau ini 1 utama, ini unsur pertama tak nol. Nah, kalau ini 1 menjadi unsur utama 1 ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada bilangan 1 yang baris 1 ini ya, yang kita kasih tanda merah ini, yaitu karena dia adalah unsur tak nol tapi nilainya 1, dinamakan 1 utama. Ini yang dimaksud 1 utama pada matrik eselon ya. Nah, Anda perhatikan baris yang ketiga ya. Baris ketiga itu dinamakan baris 0 karena elemen matrik pada baris ketiga itu semuanya 0 ya. Jadi di sini dinamakan baris 0 ya. Ini pemahaman matrik eselon ya. Nah,
dalam bentuk matrik yang eselon baris itu singkatnya EB, dan eselon baris tereduksi EBT yang kita tahu ini adalah dinamakan eliminasi Gauss, dan ini eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi eliminasi Gauss atau eselon baris contohnya seperti ini ya. Jadi ini satu utama, jadi yang bertanda hitam itu satu utama, yang berwarna biru itu 0, yang sembarang nilainya itu adalah gabungan hijau dan orange ya. Jadi pada matrik yang pertama ini ya, itu baris pertama ada satu utama ya, baris kedua ada satu utama juga, baris ketiga ada satu utama juga ya. Ini 00 ya yang biru. Nah yang baris keempat 0 semua ya. Jadi ini setelah satu utama itu baris yang pertama ada angkanya ya, sembarang angkanya, yang ini baris kedua juga ada, baris ketiga ada, baris keempat 0 semua. Nah matrik yang kedua itu tidak 0 semua di baris keempat, tapi ada nilai angka 1. Jadi ini di sini ada satu utamanya masing-masing baris ya. Nah baris untuk matrik yang ketiga ya, Anda perlu lihat sendiri bahwa satu utama itu ada setiap baris, dan di luar satu utama nilainya 0 semua ya, nilainya 0 semua. Nah Anda perhatikan yang 1, 2, 3 ini itu juga disebut eselon baris ya, memenuhi syarat, ada syarat ini. Tapi yang keempat itu eselon baris tereduksi karena sifat keempat itu terpenuhi. Jadi ada satu utama, tapi di luar satu utama itu 0 semua ya. Jadi ini yang dinamakan eliminasi Gauss-Jordan, sedangkan ini eliminasi Gauss atau eselon baris. Ini eselon baris tereduksi. Ini pemahamannya seperti itu untuk matrik eselon ya. Nah sebagai pemahaman yang lebih jelas lagi ya, jadi apa yang dinamakan eselon baris dan eselon baris tereduksi, yaitu ketika syarat pertama adalah elemen pertama tidak 0 adalah 1. Nah Anda perhatikan seperti ini ya, ini benar, tapi ini tidak. Kenapa? Di sini baris kedua bukan nilainya 1 tapi ada 3 ya nilainya. Nah untuk yang kedua satu utamanya ini sudah benar semua. Jadi setelah satu utama, nah setelah satu utama baris kedua itu ada satu utamanya, dan ini satu utama. Nah sekarang untuk yang sebelah kanan ini matriknya, ini setelah satu utama di sini tapi dia di kolom ketiga ya, harusnya adalah di sebelah sini. Nah ini kalau dibalik baris ketiga menjadi baris kedua, sedangkan 2, 3 ini jadi benar ya, ini salah. Yang ketiga baris 0 berada paling bawah. Nah di sini yang sebelah kiri betul karena bawah semua, yang sebelah kanan 0-nya di tengah, ini salah ya. Jadi seperti itu. Jadi eselon setelah satu utama adalah 0 ya, di atas satu utama itu 0, setelah atau sebelum ya, ini atau di atas satu utama itu. Ini penjelasannya, dia akan bergeser satu-satu ya. Sebetulnya ini kalau lebih baik di sini, tapi
di sini 0, di bawah 0 ini juga sudah memenuhi syarat ya. Nah, kenapa yang sebelah kanan untuk ya sifat keempat ini tidak memenuhi syarat? Karena di sini masih ada nilainya ya. Jadi pada sifat keempat itu setelah satu utama itu 0 semua ya. Jadi seperti itu. Ini penjelasannya, kondisi matik bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Keempat, yang sifat keempat itu tereduksi. Oke. Jadi bagaimana operasi baris elementer akan dilakukan, yaitu meliputi yang pertama kita bisa menukarkan baris, yang kedua bisa mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol ya, bisa pecahan tapi tidak nol ya. Setelah itu penjumlahan perkalian dengan konstanta tadi dengan baris yang lain ya. Ini cara mengoperasikan baris elementer ya. Kita perhatikan untuk yang pertama dulu ya, adalah pertukaran baris ya. Jadi kalau ada matrik A seperti ini dengan elemen min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4, maka Anda perhatikan di sini yang mempunyai nilai satu utama ya, itu adalah baris kedua. Jadi di sini Anda perhatikan yang memiliki satu utama itu Anda tukarkan ke yang ke atas. Jadi matrik A ini Anda tukar baris 1 menjadi baris 2 ya. Jadi baris kedua ini naik ke 1 ya. Jadi 1, 2, 3 menjadi elemen dari baris 1 operasi OBI nya, sedangkan baris yang pertama menjadi baris kedua. Jadi ini yang dinamakan pertukaran baris ya. Jadi Anda bisa menukar baris ini, nilainya tidak membuat perubahan jadi matrik itu sendiri ya. Jadi ini yang pembahasan pertukaran baris. Yang kedua, perkalian baris dengan konstanta tak nol ya. Jadi yang kedua, kita lihat matrik A seperti ini ya. Anda perhatikan setiap baris elemennya tidak ada satu utamanya ya. Satu utama kan Anda perhatikan dalam kolom 1 untuk baris 1 itu harus ada nilai 1 ya. Sedangkan di sini juga baris 2 kolom 2 itu tidak, satu utamanya tidak ada ya. Jadi dengan demikian, supaya matrik ini mempunyai satu utama ya untuk baris 1, maka 4 ini menjadi 1 Anda bagi atau dikalikan dengan 4 atau dikalikan 1/4 ya. Dibagi 4 atau dikali 1/4. Jadi seperti itu. Jadi 1/4 dikalikan 4, Anda tinggal perkalikan ini, yaitu perkalian SD ya. Tentu saja tidak susah buat Anda ya. Jadi 4 dikalikan 1/4 1, min 4 menjadi min 1, 0, 0 ya. Min 4 menjadi min 1, yang lainnya tetap ya. Ini maksudnya Anda bisa mengalihkan bilangan tak nol, baik itu pecahan atau bilangan tak nol yang lain ya. Ini maksudnya operasi baris elementer dengan cara mengalihkan setiap baris dengan bilangan tak nol ya. Yang OBE ketiga yaitu bisa menjumlahkan dari baris-baris yang lain dengan baris yang Anda inginkan ya. Jadi OBE ketiga seperti ini. Jadi perkalian minus 2 dengan B1 ya. Jadi B1 ini baris 1 itu dikalikan dengan min 2
terus ditambahkan dengan baris ketiga supaya di sini 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi 2 kali minus baris 1 ditambahkan dengan baris 2 ya. Jadi hasilnya baris ketiga ini menjadi 0 ya. Di sini min 2 kali min 1 adalah 2 ditambah 1 menjadi 1 ya. Di sini 0 kali min 2 adalah 0 ditambah dengan 1 tetap 1 ya. Di sini min 1 dikalikan min 2 adalah 2 ditambah 3 menjadi 5 ya. Ini contoh bagaimana menjalankan operasi baris elementer ya. Jadi sifat pertama tadi bisa menukar baris dengan baris yang lain, mengalihkan dengan bilangan tak nol, dan menjumlahkan atau mengurangkan setiap baris dengan baris yang lain ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita akan bahas tentang contoh soal seperti ini ya. Bagaimana mencari matriks eselon baris tereduksi, artinya eselon eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita harus membuat elemen utama satu utama itu setiap baris ada ya. Jadi ini matriks A yang tadi kita lihat atau kita bahas pertama ya. Jadi matriks A itu kita tadi sudah kita lakukan ya. Jadi membuat 0 untuk baris ketiga adalah dijumlahkan 2 kali ya. Setelah itu ditukar ya antara baris ketiga dengan baris kedua supaya baris kedua ini mempunyai elemen utama 1 ya. Ya, selanjutnya ini dioperasikan lagi agar supaya ada ini minus 2, jadi baris kedua itu dikalikan minus 2 ditambahkan dengan baris ketiga menjadi, di sini tadi nilainya 2 ya, menjadi 0 ya. Demikian seterusnya, hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini minus ya, maka supaya satu utama adalah positif, baris ketiga ini dikalikan dengan minus 1 misalnya ya. Jadi buat baris ketiga menjadi 1 dan 3 itu dikalikan dengan minus 1. Ya seperti itu. Ini sudah menjadi elemen eselon baris, karena di setiap baris mempunyai satu utama, tapi setelah satu baris satu utamanya itu ada nilainya Mas Yan ya. Jadi ini masih ada nilai min 1, ini 0. Nah, dimintakan itu eselon tereduksi ya. Eselon baris tereduksi itu artinya satu utama sudah terbentuk, dan setelah satu utama itu tidak boleh ada angka ya. Di sini masih ada minus 1 dan 1 ya. Bagaimana menghilangkan min 1 dan 1 ini supaya tidak ada 0, maka kita operasikan baris elementer ya. Bagaimana caranya? Bahwa min 1 dijumlahkan dengan sini kan jadi 0 ya. Itu maksudnya ya, jadi seperti itu. Jadi min B1 dijumlahkan pada B2 ya, B2. Jadi min B3 ini dijumlahkan pada B2 ya. Jadi di sini menjadi min 1 dan min 3 dijumlahkan ke atas ya. Jadi 0 tetap, 1 tetap. Jadi di sini menjadi minus, jadi minus 0 ya, jadi 0 ya. Jadi 1 dengan minus 1 adalah 0
ya. Nah, di sini minus 3 dengan 5 adalah 2 ya. Jadi seperti itu. Nah, Anda sudah tahu di sini sudah baris 2 dan 3 itu setiap satu utamanya bilangannya tidak 0 ya, kecuali di sini kolom keempat itu artinya di sini nanti kalau digunakan penyelesaian sistem persamaan linear ini adalah nilai hasil ya. Jadi sebetulnya di dalam matrik itu yang bisa dioperasikan baris elementer adalah ukuran n kali n ya. Jadi di sini yang harus Anda lihat untuk menjadi eselon baris terreduksi, setiap elemen satu utama itu sudah terpenuhi di dalam setiap baris, maka setelah satu utama tidak boleh angkanya ya. Di sini sudah ada 0, di sini sudah tidak ada angka, dan di sini harusnya ini 0. Bagaimana untuk membuat ini 0 ya? Baris kedua dijumlahkan ke baris 1 ya. Nah, terakhir seperti itu ya. Jadi baris 2 ini dijumlahkan ke baris 1. 0 tambah 1 tetap 1 ditambah min 1 adalah 0. 0 ditambah 0 tetap 0, dan 2 ditambah min 1 menjadi 1 ya. Jadi ini hasil dari matrik eselon baris terreduksi, karena setiap unsur atau elemen satu utamanya setelahnya tidak ada nilai lagi ya. Jadi di sebelah sini 0 semua, di atas juga 0 semua. Jadi dengan demikian hasil dari OBE matrik A eliminasi Gauss-Jordan atau terreduksi eselon baris terreduksi itu hasilnya seperti ini ya. Jadi setiap baris mampu mempunyai satu utama ya. Oke, jadi kenapa yang kolom keempat ini itu tidak 0 semua ya? Karena yang dianggap sebagai matrik itu adalah yang kolom dan barisnya sama ya, jumlah baris ya. Jadi kolom 4 tidak mempunyai satu utama karena dia bukan suatu matrik n kali n ya. Oke, itu tadi operasi baris elementer ya. Sekarang kita membahas tentang inverse matrik ya. Dari OBE sekarang inverse matrik. Apa yang dimaksud dengan inverse matrik atau pengertiannya itu seperti apa? Ketika ada matrik A dan B itu ordernya sama atau matrik butuh sangkal ya, n kali n, maka berlaku matrik A dikalikan matrik B itu sama dengan matrik B kali A sama dengan matrik identitas. Anda masih ingat matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal matriknya adalah bernilai 1 ya, yang lainnya adalah 0 ya. Jadi matrik identitas adalah matrik diagonal yang nilainya 1 ya. Nah, dikatakan A itu sama dengan inverse-nya B atau kebalikannya B ya. Dan B itu juga merupakan kebalikannya dari A. Jadi inverse matrik itu adalah kebalikan ya. Jadi seperti itu. Jadi A adalah inverse dari B atau B inverse dari A ya. Jadi contohnya A nya adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3 dan 1, 0, 8, maka B menjadikan matrik inverse nya dari A itu
min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 2, 1, 5, 2, 1. Nah, bagaimana Anda memahami apakah benar ini adalah B itu matrik invest dari A? Ya, Anda tinggal masukkan ke dalam perlakuan bahwa matrik A dan B itu kalau dikalikan apakah hasilnya adalah matrik identitas, artinya elemen diagonalnya bernilai 1. Jadi Anda tinggal mengkalikan matrik A dan B, hasilnya benar tidak matrik identitas, ya. Itu pemahaman seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mencari matriks dengan menggunakan matrik invest, ya, dengan menggunakan OBE, ya. OBE itu kan memperlakukan baris baik di tukar, dikalikan, dijumlahkan, ya, yaitu menentukan balikan atau invest dari matrik A, ya, maka Anda akan mendapatkan nilai suatu matrik investnya kalau Anda operasikan terhadap matrik identitasnya sendiri, ya, seperti ini. Pertama adalah menggabungkan, ya, matrik A sebelah kiri dan matrik identitas sebelah kanan, ya. Nah, setelah itu lakukan operasi baris elementer sehingga didapatkan matrik identitasnya berpindah sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah matrik investnya atau balikannya dari matrik A-nya. Ya, ini langkah penyelesaian menggunakan metode operasi baris elementer. Nanti ada metode matrik adjunction, ya, bisa seperti itu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah OBE, maka Anda hanya menggabungkan matriknya dengan matrik identitas, lakukan operasi baris elementer sehingga terbentuklah sebelah kiri itu matrik identitasnya atau pindah, ya, matrik identitas dari kanan menjadi kiri dan sebelah kanan itu adalah matrik investnya, ya. Ya. Nah, sebelum Anda melakukan itu, kalau Anda ingin mengecek apakah betul suatu matrik itu mempunyai invest atau tidak, maka hitunglah determinannya suatu matrik itu yang Anda ingin cari investnya, ya. Jika determinannya menghasilkan nilai atau tidak sama dengan 0, ya, maka matrik itu mempunyai invest, ya. Kenapa? Ya, matrik A itu sebagai matrik non singular karena dia mempunyai nilai tidak sama dengan 0, ya. Nah, kalau Anda mendapatkan nilai determinannya matriknya itu sama dengan 0, maka otomatis Anda bisa langsung menjawabnya matrik itu tidak punya invest, ya, karena matrik A sebagai matrik singular. Jadi ini bisa Anda lakukan terlebih dahulu. Kalau ada soal benar tidak dia mau punya invest, maka lakukan perhitungan determinan matriknya, ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, otomatis A itu mempunyai invest. Kalau sama dengan 0, tidak mempunyai invest, ya. Selanjutnya, bagaimana sifat-sifat invest suatu matrik, ya. Jadi ketika ada matrik invest dari A terus diinvestkan lagi, maka hasilnya adalah matrik A sendiri, ya. Nah, yang kedua, kalau ada dua buah matrik dikalikan terus diinvestkan, maka hasilnya itu adalah B invest dikalikan dengan A invest, ya. Jadi tidak sama dengan pemangkatan biasa,
ya, tapi ini pembalikan ya, jadi A nya menjadi yang kedua sedangkan B nya menjadi yang pertama. Oke, jadi kalau ada suatu matrik dipangkatkan ya terus diinvestkan, maka hasilnya adalah A invest dipangkatkan ya. Jadi ini Anda bisa lakukan invest dulu baru dipangkatkan ya. Nah, sifat invest yang keempat yaitu ketika ada suatu bilangan K real itu dikalikan dengan suatu matrik terus diinvestkan ya, maka hasilnya adalah seper bilangan realnya itu dikalikan A investnya, jadi bilangan real itu menjadi sepernya ya. Ini sifat-sifat matrik invest ya. Jadi dengan demikian Anda sudah paham bagaimana mempermudah Anda untuk menghitung nantinya ya. Ya, jadi mencari invest matrik dengan ordo atau ukuran matrik n kali n ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi tentukan matrik invest jika ada. Tentu saja kalau Anda dinyatakan jika ada, artinya Anda buat perhitungan determinannya matrik sendiri ya. Jadi ketika diketahui matriknya adalah A seperti ini, yaitu baris 1 3 2 min 1, baris 2 1 1 0, baris 3 min 2 min 2 1, maka kalau Anda ingin tahu dia punya invest, maka hitung determinan dari matrik. Yang minggu depan kita akan bahas tentang determinan ya. Jadi kalau sudah tahu itu determinannya tidak sama dengan 0, maka matrik itu Anda gabungkan dengan matrik identitas ya. Matrik identitas adalah elemen diagonalnya 1, yang lain 0 ya. Itu matrik identitas ya. Jadi setelah penggabungan matrik dengan matrik identitas, Anda operasikan dengan baris elementer supaya matrik identitas itu pindah sebelah kiri dan ini sebelah kanan adalah matrik investnya ya. Jadi bagaimana Anda membuat matrik ini menjadikan matrik identitas ya, Anda bisa menukarkan baris. Terutama Anda harus melihat di sini ada nggak satu utama. Jadi satu utama di sini ada di baris kedua, maka Anda bisa tukarkan ini ke atas ya, seperti itu ya. Jadi baris 1 dipindahkan atau ditukar ke baris 2 ya, seperti itu ya. Jadi baris 2 menjadi ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat di sini menjadi 0, di sini 1, atau ini 0 0 1. Jadi ini adalah operasi baris elementer ya. Jadi di sini baris ketiga dikalikan dengan baris 1 untuk dijumlahkan baris kedua ya langkahnya, dan baris kedua dikalikan 2 dijumlahkan dengan baris ketiga, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi baris 2 dijumlahkan dengan minus 3, jadi ini kan 3 dikurangi 3 adalah 0 ya, seperti itu. Dan ini min 3 ditambahkan dengan 2 adalah min 1 ya, seperti itu. Jadi ini penjumlahan saja kayak SD ya, seperti itu. Baris ketiganya dengan baris 1 seperti itu ya. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Maka Anda sudah melihat ada satu utama di baris 1, satu utama di baris kedua, tapi di sini masih tanda minus. Maka Anda di sini
menggantikan minus jadi positif dikalikan dengan minus 1 ya, seperti itu ya. Jadi min 2 baris kedua dikalikan dengan min ya, jadi semua seperti itu ya. Nah, setelah itu kan Anda lihat bahwa di sini masih ada nilai 1 di baris 1 adalah sini, baris kedua ini ya. Maka bagaimana caranya adalah supaya ini 0 dulu, maka dengan baris ketiga ya. Jadi baris ketiga dijumlahkan dengan baris kedua tapi minus baris tiganya ya, seperti itu. Jadi sudah akan mirip dengan matrik identitas, kecuali di sini masih ada 1. Maka baris 1 dengan baris 2 Anda jumlahkan tapi dengan minus ya, sehingga di sini akan 0. Dengan seperti itu maka Anda sudah dapatkan sebelah kiri itu adalah matrik identitas, yang tadinya sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini menjadi matrik inverse-nya dari matrik yang A tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah matrik inverse dari A. Oke. Nah, bagaimana menguji kebenarannya? Anda tinggal kalikan saja dengan matrik A-nya sendiri ya. Jadi matrik A dengan matrik inverse-nya Anda kalikan ya. Kalau hasilnya adalah seperti ini, itu berarti A inverse-nya ini benar ya. Itu seperti itu ya. Jadi ini contohnya ada matrik A seperti ini, inverse-nya ini. Coba Anda coba latihan apakah benar ini, ada kalikan saja ya. Nah, untuk mencari inverse matrik yang ordonya hanya 2 kali 2, artinya n-nya 2 ya, seperti ini. Ketika A itu 2 kali 2 dengan elemen A, B, C, D seperti ini ya, rumusnya inverse-nya itu adalah seperdeterminan ya. Anda tahu determinan itu adalah diagonal nyamping ke kiri ya, ke bawah, kiri bawah ya, itu adalah A kali D dikurangi diagonal yang ke atas ya. Artinya seper AD min 4BC. Dan ingat, matrik yang awalnya ini A dan D Anda tukar, D-nya menjadi A ya, sedangkan A menjadi di posisi D, sedangkan tanda dari C dan B itu menjadi minus ya. Ini seperti itu. Jadi syaratnya ya seperti tadi, determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini untuk matrik yang ordo 2 kali 2 itu dengan menggunakan rumus seperti ini ya, rumusnya ini. Jadi mudah ya. Untuk yang 2 kali 2 tidak perlu yang OBE atau nanti matrik adjoint ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Diketahui matrik A adalah 1, 2, 3, 0. Maka Anda mendapatkan determinannya ini nilainya tidak sama dengan 0 karena dia min 6 ya. Jadi ini seperti determinan adalah seperti itu. Maka Anda tinggal memposisikan, menukar 1 dengan 0 seperti ini dan memberi tanda negatif ya. Jadi dengan demikian Anda memperoleh perkalian antara min 1/6 ya dengan elemen matrik seperti ini. Jadi min 1/6 dikalikan 0 tetap 0 ya. Min 1/6 dikalikan min 2 adalah 1/3 ya. Min 1/6 dikalikan min 3 adalah setengah, dan
min 1/6 kali 1 adalah min 1/6. Jadi ini merupakan matrik invers dari matrik A ini, ya. Seperti itu, mudah untuk yang 2 kali 2. Yang terakhir kita bahas invers matrik ordo n kali n yang lebih dari 2, ya. Tadi itu dengan cara rumus matrik kofaktor, ya. Apa itu matrik kofaktor? Itu akan kita pahami tentang adjunction, ya, dari A. Jadi invers matrik A itu merupakan seperdeterminan A, jadi dikalikan dengan adjunction A, ya. Apa itu adjunction A? Itu adalah transpose dari kofaktor A. Ya, apa itu kofaktor A akan kita lihat lagi, ya. Jadi adjoin, bukan adjunction, adjoin A, ya, adjoin A. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Jadi matrik invers dengan matrik adjoin, ya, adjoin A. Jadi A diketahui seperti ini, yaitu 2, 1, 0, 4, 3, 1, 1, 2, 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari kofaktor, ya. Kofaktor itu merupakan minor, ya. Kofaktor 1,1 artinya Anda mencari minor 1,1. Apa itu minor 1,1? Artinya Anda menghilangkan baris 1 dan kolom 1, ya. Jadi Anda tahu kan indeks awal itu adalah baris, indeks yang berikutnya adalah kolom. Jadi baris 1 Anda hilangkan dan kolom 1 tinggal 3, 1 dan 2, 2, ya. Jadi kofaktor 1,1 itu merupakan minor 1,1, ya. Jadi dengan demikian Anda dapatkan nilainya adalah 6 dikurangi 2 adalah 4, ya. Artinya Anda mencari determinannya dari minor 1,1 itu. Itu merupakan kofaktornya atau elemen dari kofaktor, matrik kofaktor 1,1 nantinya, ya. Nah, selanjutnya kofaktor 1,2 artinya minus. Jadi nanti Anda perhatikan selalu, ya, positif minus positif dan negatif ini selalu kombinasinya adalah positif mulai awal, negatif positif, ya. Ini selalu begitu, ya. Jadi kalau Anda jumlahkan kofaktor 1,1 atau baris 1 dan ini adalah positif, maka genap, maka dia positif. Kalau ganjil dia negatif, ya. Itu cirinya. Ya, selanjutnya kofaktor 1,2 adalah minor 1,3 karena dia adalah ganjil maka dia minus, ya. Nah, Anda menghilangkan apa? Baris 1 dengan kolom 2, artinya dia masih ada 4, 1 dan 1, 2, ya. Hasilnya adalah minus 7, ya, seperti itu. Nah, setelah Anda selesai semua, ya, ini kan Anda berarti setiap baris itu ada 3 kolom, ya. Baris 2 ada 3 kolom, baris 3 ada 3 kolom, dan kalau sudah semua Anda susun, ini adalah elemen kofaktor 1,1. Ini harus Anda transpose, ya. Nanti kan Anda lihat yang sebelumnya ini adalah transpose dari kofaktor, ya. Transpose itu artinya menukar baris dengan kolom, ya. Jadi seperti itu. Hasilnya setelah Anda dapatkan ini, terus Anda hitung determinannya, nilainya adalah 1, berarti emang tidak 0, maka pasti ada inversnya.
ya. Nah, rumusnya adalah matrik invers itu adalah determinan adjoint A. Adjoint A itu tadi kan adalah kofaktor matrik kofaktornya ditranspos ya. Jadi minor ini adalah menghilangkan baris yang sesuai dengan kofaktornya ya. Dengan demikian Anda bisa susun adjoint A itu adalah transpos dari kofaktornya. Jadi di sini tadinya kan Anda ini baris menjadi ini kolom ya, benar, ini menjadi kolom ya, semuanya Anda masukkan sini, berarti hasilnya adalah ini. Jadi satu persatu itu satu, hasilnya adalah ini. Oke. Ya, soal yang kedua seperti ini. Anda bisa membuat transposnya dulu ya. Jadi tadi kan kofaktornya baru ditransposkan ya. Tapi kalau Anda sudah mentransposkan matrik awalnya ya, jadi ini baris awal menjadi kolom, itu adalah matrik transposnya, dan determinannya adalah hasilnya satu ya, itu Anda tinggal mencari minornya saja ya. Minornya Anda tidak perlu mentranspuskan lagi ya, sehingga mendapatkan hasilnya kofaktornya itu adalah ini ya, sehingga hasil adjointnya adalah ini. Oke, maka kofaktor hasil akhir dari invers itu adalah determinan dikalikan kofaktornya. Oke, ya itu tentang pencarian matrik invers dengan cara pertama OBE, yang kedua dengan matrik adjoint, dan kalau dia ordonya 2x2 tinggal Anda rubah matriknya menjadi menukarkan diagonalnya menjadi yang ke bawah itu berubah, yang ke atas itu tandanya berubah ya. Selanjutnya apa kegunaan kita belajar matrik ya? Pertama adalah mempresentasikan gambar atau citra ya. Jadi yang pertama seperti itu, nanti kita lihat ya. Dan kedua, membuat assignment channel atau frekuensi ya, bisa membuat operasi suatu penelitian ya, dan lain-lain. Jadi matrik itu banyak aplikasinya ya. Contoh pertama adalah bagaimana membuat gambar mata ini adalah susunan dari angka-angka seperti ini ya. Jadi ini adalah penampilannya adalah semua numerik ya, angka-angka seperti ini. Ini berdasarkan matrik ya, susunan matrik. Nah, yang kedua adalah bagaimana Anda melihat ada suatu resolusi gambar ya. Resolusi gambar itu kalau dia makin diperbesar seperti ini, diperkecil seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu kita bisa lihat bagaimana dia menjadi lebih tajam ya, itu dengan menggunakan matrik ya. Jadi ini menjadi blur, itu juga matrik, itu kan diperbesar menjadi seperti ini. Oke, jadi hari ini kita akhiri pembahasan matrik. Anda bisa latihan ada beberapa soal ya, bisa latihan sendiri. Ini bukan PR ya, nanti PR nanti di pertemuan ke-7 saya buat tugas pertama yang mencakup semua pembahasan ya. Oke, jadi
ini hari ini sudah kita bahas tentang matrik, selesai pertemuan 1 dan 2. Oke, sampai minggu depan. Terima kasih.